rasa. Di sini penyedap rasanya agak banyak karena memang porsinya juga banyak. Tapi tenang aja guys, ini nggak asin ya. Oke, sekarang kita aduk-aduk sampai merata. Kalau udah diaduk-aduk, aku juga bakal bikin bahan sambalnya. Cukup pakai cabai merah besar, cabai rawit domba, bawang merah, dan juga bawang putih. Buat takarannya nanti aku bakal tulis di caption bawah. Ini beneran guys, aku bikin porsi banyak banget dan besar banget. Ini kenapa aku tambahin minyak sayur supaya di blendernya jauh lebih halus ya. Buat blendernya di sini aku pakai chopper dari Mitochi banget. Buat masak omelet yang super besar ini, aku masaknya di atas teppanyaki karena jumlah telurnya juga banyak, jadi aku sesuaikan dengan alat masak. Nah, lanjut lagi, tinggal kita gulung-gulung. Kalau misalnya ditaburin agak setengah matang gitu, kita gulung-gulung telurnya sampai benar-benar jadi besar banget. Kalian bisa lihat guys, ini masih satu gulungan dan telurnya udah gede banget. Lanjut yuk, ini lapisan yang kedua ya. Ini lapisan yang kedua. Aku bakal taruhin juga dan aku bakal lakuin hal yang sama buat gulung telurnya sampai bener-bener kegulung gini. Oh iya guys, omelet yang super gede ini aku cuma baru masak setengahnya aja. Setengahnya lagi aku udah nggak sanggup gulung, tapi aku bakal tunjukin setengahnya lagi aku bikin omeletnya lagi. Sebelum ke situ, aku mau masak dulu cabai merah yang udah kita blender tadi. Tambahkan dengan beberapa lembar daun jeruk penyedap rasa. Nah, buat omeletnya ini aku udah bikin semuanya dari 125 butir telur. Aku pakai 2 gulungan karena satu gulungan itu udah bener-bener besar banget dan nggak bisa ngegulungnya. Buat sambelnya kalau udah dingin tinggal kita masukin ke dalam plastik es kayak gini. Lanjut, sekarang aku mau masukin omelet yang udah tadi aku bikin ke dalam tempat kayak gini ya. Masukin juga sambelnya satu persatu. Setelah itu kita tutup. Dan ini hasil dari omelet yang udah aku packing, yang udah aku masukin ke dalam tempat buat dibagiin. Ini asli guys, banyak banget. Nah, sekarang aku mau bagiin ke beberapa orang. My beauty pill is only working at 60% so far. Buat kalian yang nanya omelet sebanyak itu dikemanain, ini aku bagiin ya guys. Sebagian aku bagiin di jalan, sebagian aku bagiin di dekat rumah, dan sebagian juga aku bakal bagiin di teman-teman kantor aku. Sorry guys, ini juga aku bagiinnya malam karena ini tuh beneran mepet banget waktunya. Selesainya juga mepet tadi sore hari. Dan ini aku lagi bagiin ke teman-teman kantor aku ya. Semoga resepnya bermanfaat. Punya cangkang telur banyak banget, jangan dibuang ya, kita manfaatin yuk. Di sini cangkang telurnya bakal aku jemur dulu sampai kering. Kalau udah dijemur, di sini aku bakal blender beberapa cangkang telur aja sesuai sama kebutuhan. Setelah itu kita blender, nggak perlu terlalu halus, jadi di sini aku blender kasar aja. Kalau sudah di blender, sekarang aku bakal masukin ke dalam satu tempat atau ke dalam satu wadah. Setelah ini aku bakal taburin ke beberapa sudut-sudut rumah. Buat kalian yang belum tahu, ternyata serbuk cangkang telur mampu membunuh atau mengusir berbagai macam hama, serangga, dan binatang kecil lainnya loh. Selain itu, serbuk cangkang telur juga bisa memperlancar wastafel yang tersumbat di rumah. Ini nih, aku lagi buktiin, cangkang telur akan bekerja sendiri dalam waktu 24 jam. Kalau bisa cangkang telurnya di blender halus banget ya. Nah, bubuk cangkang telur juga bisa dijadikan sebagai pupuk tanaman ya. Ini tuh mampu banget merangsang pertumbuhan akar, mempertebal dinding sel, dan pertumbuhan biji. Lanjut yuk, mana nih ibu-ibu yang pancinya gosong membandel kayak gini? Ini bisa loh pakai cangkang telur, cuma tinggal taruhin serbuk cangkang telur di atasnya. Terus kita sikat dan kita gosok-gosok pakai sabun cuci piring yang belakangnya tuh kasar kayak gini. Nah, terus aja digosok sampai noda yang membandel pada panci itu hilang. Ini hasilnya. Bisa lihat kan, gak sempurna tapi beneran keangkat loh. Gak cuman itu guys, cangkang telur juga bisa kita jadikan sebagai perawatan tubuh. Nah, karena cangkang telur dapat menyimpan banyak kuman dan bakteri, jadi di sini cangkang telurnya mau aku oven dulu. Sebelum itu aku juga udah cuci bersih banget ya. Tinggal aku haluskan cangkang telur pakai blender kayak gini dan dipastikan harus bener-bener halus. Kalau misalnya udah, kita simpan ke dalam satu tempat. Dan di sini aku bakal gunain 1 sendok makan aja ditambah sama 1 sendok makan madu original ya. Terus kita aduk-aduk semua bahannya. Ini tuh bisa banget dijadikan sebagai masker wajah. Serbuk kulit telur ini bisa menjadikan wajah kita itu jauh lebih halus dan juga bersih. Tapi masker ini tidak disarankan bagi kamu yang memiliki wajah berjerawat ya, karena nanti dapat memperparah jerawat. Jadi hanya untuk kulit yang normal aja. Serius guys, tanpa efek makin cerah banget. Yuk lanjut, buat telur yang udah dijemur tadi, aku juga sebagian bakar rebus. Di sini aku bakar rebus secukupnya aja.
Nah, kalau misalnya direbus tinggal aku angkat dan aku tiriskan. Setelah itu aku bakal keringkan lagi karena ini teksturnya masih basah. Kalau udah kering, sekarang aku masukin ke dalam chopper. Terus mau aku haluskan lagi, aku blender lagi tapi nggak terlalu halus. Siapkan 1 sendok makan bubuk kopi, kemudian kita tuang juga 1 sendok makan cangkang telur. Caranya tinggal ditaruh di atas saringan kayak gini, terus diaduk-aduk, pastikan saringannya bener-bener kecil. Terus tinggal kita seduh dengan air panas. Ini itu fungsinya untuk membuat rasa pahit dan asam kopi menjadi lebih samar. Nah, tipsnya semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba. Finish the slice of pizza before the timer runs out. I finished my slice Masak sosis 400 piece, cek. Ini beneran banyak banget. Apalagi yang lagi digantung. Ini aku lagi fry sekitar 100 piece sosis Kanzler singles. Dan buat sisa sosis yang ratusannya bakal aku masak juga. Tapi sebelum itu aku mau masak dulu telur di atas teppanyaki. Aku tambahin nasi putih, bawang daun, potongan wortel, dan juga potongan cabai merah keriting. Dan aku bakal satuin semua bahannya sampai bener-bener merata. Kalau udah merata kayak gini, sekarang jangan lupa kita tambahkan potongan sosis Kanzler yang sebelumnya udah aku potong. Di sini aku pakai sekitar 50 piece sosis Kanzler. Terus aku bakal tambahkan penyedap rasa atau bumbu instan nasi goreng. Kita aduk-aduk lagi sampai bener-bener merata, guys. Nah, biar tambah enak, aku juga bakal taburin kecap manis di atasnya. Kalau udah enak, tinggal kita angkat aja. Nah, buat sosis yang 100-nya lagi, aku bakal bikin pakai bawang bombay super banyak, paprika kuning, paprika hijau, dan juga paprika merah. Kita aduk-aduk semuanya sampai merata. Dan sekarang aku bakal masukin sekitar 100 piece sosis Kanzler yang udah aku potong bagi dua kayak gini. Tinggal aku aduk-aduk. Jangan lupa aku bakal tambahin juga saus sambal, saus tomat, dan juga saus tiram. Biar bumbunya menyerap ke sosis, aku bakal tambahin secukupnya air. Setelah itu aku aduk-aduk dibantu sama teman aku karena ini beneran berat banget. Kalau udah selesai dan rasanya udah enak, tinggal taburin sama daun bawang dan aku masukin ke dalam plastik. 100 piece sosis lagi, guys. Aku di sini bakal tuang dulu bumbu yang udah aku haluskan, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau. Aku tambahkan juga beberapa daun jeruk, penyedap rasa, dan juga garam. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Kalau udah agak matang bumbunya, kita masukkan sosis 100 piece yang udah aku potong-potong. Terus sekarang tinggal kita aduk barengan sama temen aku. Nah, ini diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan kecap manis sedikit aja dan juga paprika merah. Kalau dirasa sudah enak semua sosisnya, langsung aja kita bungkus. Di sini nasi gorengnya aku bakal sandingkan dengan sosis goreng yang sebelumnya udah kita fry. Dilanjut lagi ada sosis asam manis saus tiram dan juga sosis sambal hijau. Masing-masingnya kita perfect pakai nasi, dan aku bakal bagiin pakai sosis yang masih utuh kayak gini dan belum dimasak. Ini aku bagiin rata ke semua orang yang ada di sekeliling kantor aku ya. Semoga resep ini bermanfaat. Have you guys ever thought that maybe Pagi telur, siang telur, everyone who gets it malam harinya juga telur. only have one heart left? Ini masak telur, lihatlah, saksikan. Yesterday when you said I could sit with Aku you guys, masak telur, I can't trust you guys will break pasti my heart. kamu You never suka deserved it in the first. dan Hai guys, di video Babe, kali you look ini so aku good bakalan today. kasih resep mengolah Not lidah your babe. sapi menjadi makanan yang super Yesterday, duper enak you banget didn't wanna be with loh. me Langkah because I had pertama di pimples. sini kita You potong-potong made me terlebih lose a heart. I dahulu only lidah have one left sapinya. because of Setelah you. itu I can't kita trust you geprek to break lengkuas my sampai heart hancur again. dan I'm juga sorry, 2 class. We batang have a new serai student guys. today. Kemudian Everyone iris-iris meet John. 1 buah You can sit lemon. wherever you Setelah like, itu John. kita rebus lidah can I sapinya ya sit here? guys. Biar nggak bau amis, di sini aku bakal tambahkan Lucky me. potongan lemon, I get to sit next to the lengkuas, daun prettiest girl in salam, the dan class. juga serai yang udah digeprek. I'm not Kemudian interested. tutup pennya biar lidah I can't sapinya risk cepet getting empuk. involved with Kalau another airnya person. udah agak surut, tinggal kita Hey, wait, angkat. why did you say you Kemudian can't kita risk getting tiriskan involved terlebih with dahulu ya another person? guys. I only have one heart left. Oke, If I get kalau lidah heartbroken again, sapinya I'll udah die. agak I dingin, only have sekarang one heart kita left bakalan too. potong tipis How about we bagian take yang the rest putihnya seperti together? ini guys. You're Kalau udah happy ini and tinggal you know kita it, potong clap your bagi hands. 2. Setelah itu I'm not kita doing potong it. I'm not tipis-tipis happy. kayak gini ya guys. Langkah berikutnya sekarang kita If you tumis hear, bawang if you're bombay, happy, kita you know aduk that you sampai must do harum. whatever she Setelah says, itu tambahkan happily. cabai paprika Don't do what she kuning, says aduk with a kembali smile, sampai harum. you'll Setelah die. itu aku bakal tambahkan cabai merah sambil If diaduk-aduk you're kembali happy sampai and you know it, tercampur. clap your Setelah hands. itu aku tambahkan juga If cabai you're happy hijau and sambil you know diaduk it, stomp kembali your sampai feet. semuanya
semuanya tercampur merata. Lalu masukkan lidah sapi yang udah dipotong-potong tadi sambil diaduk-aduk. Untuk bumbunya di sini aku tambahkan 1 sendok makan saus tiram, sedikit garam, penyedap rasa, dan juga lada hitam ya guys. Kemudian tambahkan juga sedikit air. Nah setelah itu jangan lupa kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur merata dan meresap. Kalau udah matang, lidah sapi lada hitamnya siap disajikan nih. Untuk olahan lidah sapi berikutnya, di sini aku bakalan kukus cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan kita kukus kembali lidah sapinya guys. Jangan lupa ditutup biar semuanya cepat matang. Nah kalau udah matang, tinggal kita angkat lidah sapinya, kemudian jangan lupa dipotong-potong ya guys. Dan untuk cabai hijau dan bawangnya, di sini aku bakal ulek sampai halus ya guys. Kita taruh aja di atas cobek kayak gini. Untuk takaran bumbunya, di sini aku pakai kurang lebih sekitar 15 buah cabai hijau, 10 siung bawang merah, dan juga 10 siung bawang putih. Kalau udah halus, di sini aku bakalan tumis terlebih dahulu daun salam dan juga serai. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercium harum. Jangan lupa tambahkan penyedap rasa, garam, dan juga sedikit air ya guys. Setelah itu jangan lupa kita aduk-aduk kembali sampai bumbunya tercampur merata. Setelah itu kita tuang lidah sapi yang sudah dipotong-potong sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan bumbunya meresap. Lidah sapi cabai hijaunya siap disajikan. Untuk olahan lidah sapi berikutnya, di sini aku bakal goreng sebentar bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah guys. Kalau udah kelihatan agak matang, kita tuang ke dalam cobek. Setelah itu tinggal kita halus